Audio Jungle. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Jemaah yang dirahmati Allah, terutama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kita kesehatan hingga kita dapat menjalankan perintah-perintah Allah dan akan menjauhi larangan-larangan Allah. Begitu luar biasanya nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu banyak nikmat yang diberikan Allah. Nikmat yang paling luar biasa, nikmat yang paling hebat adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat dan Islam itulah kita bisa mengetahui apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menambah keyakinan kita. Salawat seiring salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak salawat, insya Allah di akhirat kelak kita sangat mengharapkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, hari ini temanya adalah keutamaan berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang dibacakan di awal tadi, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Allah. Allah beserta malaikat saja berselawat kepada Allah. Masa kita sebagai hambanya, sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW tidak ingin berselawat? Karena orang yang tidak pernah berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah ciri-ciri orang yang sangat pelit. Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, man sholla ya alayya wahid sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang berselawat kepada Muhammad satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan Allah akan mendatangkan 10 kebaikan, akan menghilangkan 10 keburukan. Begitulah luar biasanya selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah pernah berjalan-jalan oleh malaikat Jibril. Ketika itu Rasulullah melihat ada sesosok malaikat yang mempunyai 1000 tangan, juga mempunyai 1000 jari. Rasulullah sangat kagum kepada malaikat itu. Lalu Rasulullah mendatangi malaikat itu. Sebelum itu Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah sesosok malaikat itu? Kata Jibril, malaikat itu adalah malaikat pencatat turunnya air hujan. Lalu Rasulullah pun datang dan bertanya, wahai malaikat, aku sangat kagum kepada dirimu. Apakah engkau pernah mencatat turunnya air hujan sejak Nabi Adam sampai saat sekarang? Kata malaikat berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku telah mencatat turunnya air hujan sejak masa Nabi Adam sampai saat sekarang.
Aku mencatat turunnya hujan yang di lembah-lembah, mencatat turunnya hujan di gunung-gunung, mencatat turunnya hujan di lautan. Tidak pernah ada satu titik air pun yang aku lewatkan. Semua aku catat. Begitulah kata malaikat itu. Lalu malaikat itu berkata kepada Rasulullah, tapi ada kelemahanku. Apa itu kata Rasulullah? Aku tidak bisa mencatat pahala jika dalam satu majelis umatmu berselawat kepadamu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saking banyaknya jumlah pahalanya, maka malaikat yang mempunyai 1.000.000 jari tadi pun tidak akan sanggup mencatat jumlah pahala yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitulah hebatnya berselawat, sehingga selawat itu mudah diucapkan tapi sangat berat timbangan pahalanya. Jemaah yang dirahmati Allah, sampai-sampai ketika kita berangkat umroh pun bukan hanya tawaf saja dan sa'i yang disunahkan, tetapi juga yang paling utama kita bisa berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW yang berada di Madinah. Dengan kita berada di hadapan makam Rasulullah, kita berkata, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. Maka dengan ucapan salam itu adalah bagian daripada berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tentu saja kita bukan hanya berselawat kepada Rasulullah, jadi bisa juga berselawat kepada keluarga beliau, zuriyah Rasulullah Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka Rasulullah pun insya Allah akan cinta kepada umatnya yang selalu berselawat. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa menjadikan motivasi kita menjadi orang yang rajin berselawat, bukan termasuk orang yang pelit untuk berselawat kepada Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.